mengembangkan indikator, istilahnya dulu indikator. Sekarang kita diminta untuk mengembangkan tujuan pembelajarannya. Jadi lebih ringkas Bapak Ibu urutannya. Jadi kalau dulu standar kompetensi dasar, indikator, tujuan. Kalau yang sekarang kita hanya capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Jadi hanya dua Bapak Ibu. Jadi hanya tujuan ke pembelajaran. Kembali lagi Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, secara umum Bapak Ibu itu ada dua langkah besar ketika Bapak Ibu akan menyusun alur tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Jadi yang harus pertama Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus menganalisis capaian pembelajarannya dulu. Ya, Bapak Ibu harus menganalisis betul capaian pembelajarannya. Seperti tadi di awal dicontohkan bahwa capaian pembelajaran itu bahasanya masih sangat masih sangat luas sekali. Ya, jadi bahasanya itu masih sangat luas. Perlu dipisah-pisah dulu. Ya, contohnya tadi punyanya kelompok 2 tadi itu kan kalau dipisah-pisah sebenarnya ada empat tujuan pembelajaran besar. Nah, dari 4 itu perlu dijabarkan yang lebih kecil-kecil lagi. Seperti itu. Nah, jadi harus dianalisis dulu capaian pembelajaran yang besar itu tadi, kemudian baru Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran yang kecil-kecil tadi, yang banyak tadi. Nah, intinya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang kecil-kecil tadi itu yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran dalam rangka mencapai CP-nya. Jadi istilahnya itu tujuan pembelajaran itu adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu gunakan di kelas agar CP itu bisa tercapai. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara membuatnya harus Bapak Ibu sesuaikan hierarkisnya. Mulai dari yang mudah, sedang, sulit. Nah, masing-masing sekolah batasan mudah, sedang, sulit itu berbeda-beda. Jadi, kenapa CP ini ditetapkan oleh pemerintah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang membuat sendiri. Nah, bisa jadi teman-teman di Papua Barat dengan teman-teman di Sumeneb berbeda capaiannya. Oh, kalau di sini saya perlu mengawali dengan mengenalkan dulu pecahan, bagian-bagian pecahan. Oh, kalau di saya tidak usah, Pak. Saya langsung penjumlahan senilai saja. Oh, kalau di sekolah saya tidak. Kalau di sekolah saya perlu saya mulai dari penjumlahan sejenis, senilai gitu, atau penyebut yang sama seperti itu. Jadi masing-masing sekolah nanti akan mengembangkan sesuai dengan kondisi peserta didiknya, sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, baru setelah dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang banyak itu Bapak Ibu mengambil beberapa tujuan pembelajaran untuk dijadikan sebuah modul ajar. Nah, Bu Rahmi tadi di LMS-nya bertanya, apakah modul ajar dibuat setiap hari? Tidak. Jadi modul ajar itu dibuat untuk beberapa tujuan pembelajaran yang masih sama. Misalnya nanti jadi ada modul ajar terkait dengan penjumlah operasi hitung pecahan. Ada satu modul ajar yang membahas tentang siklus air. Ada satu modul ajar yang membahas tentang organ pencernaan manusia. Ada satu modul ajar yang membahas tentang ekosistem. Jadi satu modul ajar ini terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Jadi tidak setiap hari Ibu Rahmi. Jadi satu modul ajar ini untuk beberapa tujuan pembelajaran. Tapi kalau begitu buatnya tidak setiap hari Bapak Ibu. Karena disesuaikan dengan materinya, tujuan pembelajaran. Jadi itu ada Bapak Ibu urutannya. Yang pertama Bapak Ibu harus menganalisis dulu capaian pembelajarannya, dipisah-pisah bagiannya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa merubah ini karena ini yang menetapkan pemerintah. Ya. Kemudian di tahap kedua Bapak Ibu harus melihat urut-urutannya. Ini kira-kira untuk bisa mencapai CP ini harus dilakukan dengan langkah-langkah apa saja, tujuan-tujuan apa saja. Baru Bapak Ibu mengambil beberapa tujuan pembelajaran untuk dijadikan modul ajar. Jadi prosesnya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ini
konsep alur tujuan pembelajaran. Mungkin ini lebih kepada pengertian Bapak Ibu ya. Jadi capaian pembelajaran itu adalah seperti yang Bapak Ibu pelajari kemarin di kegiatan asinkronus, itu adalah kompetensi yang diharapkan oleh siswa dikuasai dalam satu fase untuk mata pelajaran tertentu. Ya Bapak Ibu, kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa di akhir fase, ya, di akhir fase tertentu. Ya, jadi kompetensi apa yang harus dikuasai di akhir fase pada mata pelajaran. Jadi masing-masing mata pelajaran itu mempunyai CP-nya masing-masing. Ya, itu. Berarti kalau bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia kelas 4, berarti 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Matematika juga gitu Bapak Ibu, 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Itu terkait dengan CP. Nah, CP ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan kemarin, bahwa CP ini ditulis per fase, bukan per kelas. Kalau kurikulum 13 KD itu ditulis per kelas, silabusnya per kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, maka di program sekolah penggerak ini CP ditulis per fase, fase A, fase B, fase C. Kalau itu ya, ditulis per fase. Nah, Bapak Ibu perlu duduk bersama itu seperti yang disampaikan Pak Sofyan kemarin, ini untuk membahas ini miliknya ini miliknya kelas ini, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa mengajarkan lagi materi kelas 3 jika menurut Bapak Ibu itu belum, peserta Bapak Ibu belum mampu untuk ke sana. Seperti itu. Nah, dari capaian pembelajaran, kemudian Bapak Ibu mengembangkan ke tujuan pembelajaran. Serangkaian tujuan pembelajaran, beberapa tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu itu disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang sedikit berbeda, yang alur pembelajaran. Ini seharusnya alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran. Jadi rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Ini harusnya alur tujuan pembelajaran. Bisa diketik? Oh, nggak bisa. Alur tujuan pembelajaran. Dari capaian menjadi alur tujuan pembelajaran. Seperti ini. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu. Jadi misalnya fase A misalnya dimulai dari kelas 1. Tujuan pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kemudian sisanya di fase A itu bisa dikembangkan ke tujuan pembelajaran kelas 2. 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Nah, yang saya maksud pembagian itu di sini Bapak Ibu. Jadi 1 CP untuk setiap satu fase itu adalah itu bisa dikembangkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, baik untuk kelas 1 maupun kelas 2. Jadi satu fase. Ya. Jadi bukan sendiri-sendiri seperti dulu, tapi ini bisa untuk satu fase. Seperti itu. Nah, dalam membuat alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini. Dalam alur tujuan membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus memperhatikan ini, kompetensi, konten, variasi. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu ketika kurikulum 13 kita mengenal ABCD ya Bapak Ibu. Audience, behavior, condition, sama degree. Apakah itu tetap dipakai? Silahkan, kalau mau memakai silahkan. Tapi yang terbaru Bapak Ibu diusahakan dalam tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu mengandung 3 unsur ini. Kompetensinya ada, kontennya ada, variasinya ada. Ya, nanti kita akan bahas di set yang materi yang selanjutnya. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada masing-masing. Nah, kompetensi itu mungkin kalau dengan contoh, nah ini. Nah, kalau Bapak Ibu amati di sini, ini adalah contoh CP yang dikembangkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu langsung ke tujuan pembelajarannya. Dalam tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu kan ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya konten, dan ada namanya variasi. Nah, ini yang diharapkan
Bapak Ibu ketika membuat tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 komponen ini, ada komponen kompetensi, ada komponen variasi, dan ada komponen kontennya. Nah, kompetensi ini Bapak Ibu, bentar. Kompetensi ini adalah ya kompetensi yang Bapak Ibu mau buat di sana dalam tujuan pembelajaran. Misalnya kalau di taksonomi Bloom itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, yaitu yang Bapak Ibu tuliskan di sana. Misalnya kalau pengetahuan misalnya C1, Bapak Ibu di sana peserta didik menyebutkan, peserta didik membilang, mendaftar, atau misalnya membaca, itu kalau di C1. Kalau misalnya di C2, misalnya C2 itu apa ya, pemahaman ya Bapak, pemahaman. Maka di sana Bapak Ibu bisa menjelaskan, memperkirakan, menghitung, mengubah itu. Kalau C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 itu kreasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kompetensi apa yang Bapak Ibu mau akan digunakan. Misalnya kalau di sini contohnya, misalnya peserta didik dapat menyajikan solusi. Jadi ini kompetensinya. Ya, kompetensi itu Bapak Ibu memakai tata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom. Ya, mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Apa itu? Seperti itu. Itu kompetensinya. Saya pikir ini tidak sulit karena Bapak Ibu dulu ketika kurikulum 2013 setiap hari juga menggunakan ini. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ini terkait dengan konten. Nah, konten itu maksudnya isinya, materinya apa yang mau dipelajari. Ya. Yang mau dipelajari itu apa, isinya apa. Misalkan kalau misalnya peserta didik menjelaskan apa namanya proses siklus air, maka yang menjadi konten atau materinya adalah proses siklus air. Seperti itu. Jadi kalau kompetensi itu adalah kata kerja operasionalnya, kalau konten itu adalah isi atau materinya. Nah, yang terakhir, di dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus ada variasi. Kenapa Bapak Ibu ada variasi? Dasarnya apa kok harus ada variasi dalam tujuan pembelajaran? Karena sekali lagi ini konsep Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan pembelajaran yang beragam. Kemudian Bapak Ibu bisa menyediakan pembelajaran yang melibatkan atau memperhatikan tingkat apa namanya peserta didik, kemampuan peserta didik, levelnya peserta didik. Jadi perlu ada variasi. Nah, selain itu untuk memperkaya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi variasi di sini itu dimaksudkan adalah apa namanya cara apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencapai materi itu. Ya, cara apa saja, cara berpikir tingkat tinggi bisa, atau cara berpikir apa yang bisa Bapak Ibu gunakan agar apa namanya peserta didik itu mampu menguasai kontennya, menguasai materinya. Ya, misalkan kalau di dalam contoh itu biasanya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan. Jadi ada 2 kata kerja operasional di sana. Ada menganalisa sama menarik kesimpulan. Tetapi variasi ini juga bisa diartikan sebagai cara untuk bukan apa ya. Misalnya gini, peserta didik dapat menyampaikan pendapat dengan bahasa lisan dan tulis. Itu juga bisa diartikan sebagai variasi. Jadi variasi itu bisa dimaknai kata kerja operasional apa yang digunakan, dan bisa dimaknai dengan variasi jenis kegiatannya. Ya, variasi jenis kegiatannya bisa menggunakan lisan atau menggunakan video. Mungkin lebih enak kita langsung ke contoh seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang warna kuning ini kita sebagai kompetensi, yang warna biru sebagai konten, dan sewarna hijau sebagai keterampilannya atau variasinya. Ya Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, menjelaskan ini sama menceritakan ini sama-sama kata kerja operasional. Berarti menjelaskan ini disebut kompetensi, menceritakan ini juga disebut kompetensi.
menjelaskan dan menceritakan ketika digabung dalam sebuah tujuan pembelajaran, ini berarti menjadi variasinya. Jadi peserta didik dapat menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi seolah-olah ada dua kegiatan di sana dalam satu tujuan. Nah, atau bisa Bapak Ibu variasinya itu dalam bentuk kegiatannya. Jadi variasi itu bisa berpikir tingkat tingginya menggunakan KKO-nya atau bisa menggunakan variasi kegiatan. Jadi menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi akan sangat mungkin peserta didik nanti akan banyak variasi di sana. Misalkan lagi misalnya peserta didik menjelaskan peserta didik menceritakan cara menceritakan cara menjaga lingkungan dengan menggunakan video atau gambar. Jadi video atau gambar itu adalah variasinya juga di sana. Jadi variasi tidak dibatasi oleh keterampilan berpikir kritis tingkat tingginya, tapi juga bisa dimaknai atau diartikan sebagai bentuk kegiatannya itu variasinya di mana. Ya, jadi anak-anak harapannya apa Bapak Ibu, anak-anak yang bisa video biarkan pakai video, melaporkan pakai video, anak-anak yang bisa pakai gambar silakan mau pakai gambar. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu harus ada seperti itu. Nah, mungkin lebih enaknya Bapak Ibu, mungkin kita akan praktek bersama. Saya tutup, kita praktek bersama membuat alur tujuan pembelajaran sampai kepada tujuan pembelajarannya.